Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kita memparafrase suatu ide yang kita dapatkan dari sumber, bagaimana kita mengutip secara langsung. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kita menulis atau membuat sitasi dalam tulisan kita dan membuat daftar referensi. Mungkin masih ada yang bingung, apa sih bedanya antara sitasi dengan referensi? Sitasi adalah mencantumkan sumber dalam isi tulisan atau dalam body text yang biasanya dilakukan secara singkat. Nah, cara kita mencantumkan sitasi dalam tulisan ini bervariasi tergantung dari style yang kita pilih. Referensi adalah mencantumkan sumber tapi bukan di body text, melainkan di akhir dari tulisan kita dan berupa list atau daftar referensi yang kita pakai. Sifatnya lebih detail dibandingkan dengan sitasi. Dan juga sama seperti sitasi, dia cukup bervariasi ya, tergantung dari style yang kita pilih. Daftar referensi ini sering juga disebut sebagai bibliografi. Ngomong-ngomong soal variasi, gaya sitasi dan referensi yang dipakai dalam satu tulisan itu harus konsisten. Sehingga kalau sitasinya menggunakan gaya Harvard, maka referensinya juga harus menggunakan gaya yang sama, yaitu gaya Harvard. Ada macam-macam gaya menuliskan sitasi dan referensi. Secara umum akan kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang menggunakan nama penulis dan yang menggunakan angka. Di antara yang menggunakan nama penulis adalah Harvard Style, APA Style atau Style dari American Psychological Association, dan MLA Style, Modern Language Association. Sementara yang menggunakan angka ada Vancouver Style dan MRHA, yaitu Modern Humanities Research Association System. Nah, ini adalah contoh-contoh berbagai style penulisan sitasi dan referensi. Dalam presentasi ini saya hanya akan membahas dua jenis, yaitu Harvard Style dan Vancouver Style. Yang pertama akan kita bahas adalah Vancouver Style. Dalam Vancouver Style ini, di dalam tulisan sumbernya ditulis dengan menggunakan angka, sesuai dengan urutan kemunculan sumber tersebut di dalam tulisan kita. Jadi sumbernya akan diurutkan dari nomor 1 sampai nomor terakhir sesuai dengan banyaknya sumber yang kita pakai. Nah, ini adalah contoh sitasi yang menggunakan Vancouver Style. Di sini angkanya sudah saya bedakan ya warnanya, di sini warna ungu. Dalam kalimat ini ada 3 sumber yang dipakai. Yang pertama adalah sumber yang memberikan informasi mengenai angka mortalitas ibu pada tahun 2015 ini dari sumber pertama, kemudian angka mortalitas ibu pada tahun 2020 ini dari sumber kedua, dan kemudian perbandingannya dengan target SDG ini dari sumber ketiga. Vancouver Style sendiri memiliki variasi dalam cara menuliskan angka. Pada contoh sebelumnya, kita lihat bahwa angkanya ditulis dengan ukuran yang hampir sama dengan font dalam isi tulisan dan menggunakan tanda kurung. Tapi dalam contoh di slide ini, angka ditulis dalam bentuk superscript atau ukurannya lebih kecil dan terletak di atas huruf. Ya. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3. Ini adalah gaya Vancouver dengan variasi superscript. Bagaimana kalau satu kalimat berasal dari beberapa sumber? Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Ini adalah contoh dari tulisan yang saya tulis. Di sini ada 4 sumber yang saya gunakan, yaitu sumber nomor 7, 19, 20, dan 21. Jadi, angkanya ditulis di dalam kurung secara bersamaan. Ini menggambarkan bahwa satu kalimat ini berasal dari beberapa sumber. Kemudian nomor sumbernya dituliskan sesuai dengan urutan kemunculannya. Di sini berarti sumber nomor 7 ini sudah dipakai di bagian atas dari kalimat ini atau sebelum kalimat ini. Sementara 19, 20, dan 21 adalah sumber yang baru muncul, baru dipakai hanya pada kalimat ini dan secara berurutan. Sebagai penulis, kita bisa memilih apakah dalam menuliskan sitasi kita mau mencantumkan atau tidak mencantumkan
nama penulis dari sumber yang kita pakai. Ini terlepas dari jenis style citation atau referencing yang kita pakai. Ya. Jadi di sini saya memberikan dua contoh. Di contoh pertama, saya mencantumkan nama penulis dari sumber nomor 17, yaitu Rukmini dan Rustrini. Sementara di contoh yang ada di bawah, ini saya tidak mencantumkan siapa penulisnya, saya hanya mencantumkan sumbernya saja. Jika pembaca ingin tahu lebih lanjut siapa yang menulis sumber nomor 17, maka mereka bisa melihatnya di daftar referensi. Kadang-kadang ketika kita membaca suatu sumber, sumber tersebut mengutip ide atau tulisan dari penulis lain. Nah, jika kita ingin menggunakan ide tersebut, bagaimana caranya kita menuliskan citasinya? Jika kita tidak bisa melihat langsung dari sumber aslinya, dan hanya menggunakan sumber yang kita baca, yang sebenarnya mengutip tulisan milik orang lain, maka sumber tersebut disebut sebagai sumber sekunder. Nah, cara mengutip sumber sekunder atau penulis yang disebutkan oleh penulis lain adalah dengan menyatakan seperti ini. Contohnya, Calvin Schwab, as cited by Evans, nomor 10, highlighted the importance of one medicine to tackle challenges related to infection, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kata-kata ini atau ide ini bahwa one medicine itu penting untuk menghadapi tantangan penyakit infeksi, itu merupakan ide dari Calvin Schwab, tapi saya tidak membaca tulisan Calvin Schwab. Yang saya baca adalah tulisan Evans yang mengutip Calvin Schwab. Itu cara pertama. Ini contoh lain dalam bahasa Indonesia, seperti yang dikatakan Schwab dalam tulisan Evans, sumber nomor 10. Artinya, kalau nanti pembaca melihat sumber nomor 10, maka yang tertulis adalah namanya Evans. Tapi, ide dalam kalimat ini adalah ide milik Schwab atau Calvin Schwab. Jadi, seperti itu. Nah, ini adalah daftar referensi yang dibuat dengan style Vancouver. Yang perlu kita perhatikan di sini ada nomor. Nomor ini diurutkan sesuai dengan urutan kemunculan sumber tersebut dalam tulisan kita. Kemudian, cara penulisannya memuat nama-nama penulis, kemudian diikuti dengan judul tulisannya, kemudian jurnalnya, baru kemudian tahun dan kapan diakses. Di sini, Togami merupakan sumber yang pertama kali dipakai dalam tulisan, diikuti dengan Cross, Morens, dan yang lainnya.